Bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung makna yang sangat dalam, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 1 jelas, yang artinya telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan yang lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Jadi menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas fenomena ini berkaitan dengan keadaan saat ini, di mana tanda-tanda akhir zaman sudah kelihatan. Karena apa? Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai. Kita lihat banyak saudara-saudara kita, mungkin kita sendiri, yang saat ini lalai kepada ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita banyak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling dari akhirat, seakan-akan kita tidak akan mati. Ini jelas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 1, bahwa telah dekat waktu perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita masih sibuk mengurus dunia, tapi melupakan akhirat yang akan kita jelang dan masa-masa di akhirat yang akan abadan-abadan, selama-lamanya. Kalau alam dunia sifatnya fana dan pasti rusak dan akan hancur, tapi tidak dengan akhirat kekal abadi selama-lamanya dan akan kita jelang, akan kita hadapi. Oleh karena itu, mari bersama-sama para hadirin kita harus takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menggambarkan dalam surat Al-Anbiya ini sudah jelas, telah dekat kepada manusia waktu perhitungan amal mereka, sedangkan kita masih lalai, kita masih sibuk dengan kehidupan dunia, dan kita lupa bahwa kita akan berpulang ke kampung akhirat yang kelak kekal abadi selama-lamanya. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana gambaran tentang fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini berkaitan dengan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 1 tersebut. Yang pertama, satu, banyak rumah semakin besar tapi keluarganya semakin kecil. Di sini mengandung artian bahwa rumahnya semakin besar, tinggi bertingkat dan mewah, tetapi keluarganya seolah-olah semakin kecil. Kenapa para hadirin? Setiap anggota keluarga sekarang memiliki alat komunikasi, memiliki handphone. Tetapi ketika berkumpul keluarga, bapak, ibu, dan anak dan sanak saudaranya, kita lihat saja dalam momentum Hari Raya Idul Fitri, bukannya bersilaturahmi, memohon maaf satu sama lain, tetapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Itu artian bahwa banyak rumah yang semakin besar, tapi keluarganya semakin kecil. Ini merupakan gambaran dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Jadi kita introspeksi, apakah mungkin kita juga sama ketika kita berkumpul dengan istri kita, dengan keluarga, dengan putra-putri kita, bukannya kita ngobrol, evaluasi, diskusi dengan hal yang baik, tetapi kita sibuk dengan alat komunikasi masing-masing. Tidak ada obrolan lagi dalam keluarga, tidak ada curhatan yang baik lagi dalam keluarga, tetapi semuanya sibuk anggota keluarga dengan main gadget sendiri. Itulah merupakan gambaran fenomena akhir zaman. Oleh karena itu, khotib mengingatkan lebih khusus kepada diri pribadi khotib dan umumnya pada hadirin, mari bersama-sama kita introspeksi, jangan sampai kita terlalaikan dengan alat komunikasi yang semakin canggih, tetapi alat komunikasi yang semakin canggih seolah-olah harus menuntun kita menjadi insan yang lebih baik dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para hadirin, gambaran dari Al-Quran surat Al-Anbiya, kenapa kita semakin lalai? Yang kedua, gelar semakin tinggi tetapi akal sehat semakin rendah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat fenomena yang berkembang. Gelar semakin tinggi tetapi orang saling menghujat satu sama lain, bukan saling menghormati. Gelarnya boleh tinggi, pendidikannya tinggi, tetapi moral dan etika tidak dipakai, saling menghujat, saling membuka aib,
saling menjelekkan satu sama lain. Dan itu menurut Al-Quran serta Al-Anbiya merupakan gambaran akhir zaman yang sudah nampak sekali di hadapan kita semuanya. Saling menghujat satu sama lain. Dalam anggota keluarga bukan saling menutupi aib, tapi saling membuka aib, saling membuka kejelekan masing-masing, sehingga aib semuanya terumbar ke seluruh masyarakat atau lingkungannya. Itu merupakan gambaran akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga keluarga kita, wabil khusus pribadi kita masing-masing, untuk sama-sama bisa menghargai orang lain. Semakin tinggi kedudukan kita, gelar kita, maka semakin matang kita dalam berpikir, semakin matang kita dalam berucap, dan semakin matang dan dewasa dalam bertindak. Dipikirkan dulu sebelum berbicara, berpikir jauh ke depan sebelum kita bertindak, dan dipikirkan lagi apa akibatnya akan kita peroleh kalau kita melakukan hal-hal tersebut. Yang ketiga, para hadirin, gambaran akhir zaman yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 1, pengobatan semakin canggih, kesehatan semakin memburuk. Jadi pengobatan sekarang semakin canggih, tapi kesehatan masyarakat semakin memburuk. Bagaimana tidak, banyak orang yang mampu berobat ke luar negeri, tapi kesehatannya malah semakin memburuk. Ini merupakan gambaran akhir zaman yang digambarkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 1. Jelas para hadirin. Oleh karena itu kita harus takut. Akhir zaman sudah dekat, sudah di hadapan mata kita semuanya. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persiapkan, sehingga kita bisa berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa bekal yang cukup. Seandainya kita bepergian ke suatu kota, pasti kita menyiapkan bekal secara lengkap, air minum, makanan, obat-obatan, pakaian, kendaraan yang prima. Tapi kenapa ketika kita mau berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke kampung akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, kita belum memiliki bekal yang cukup untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu hadirin, khotib mengingatkan, mari bersama-sama untuk sama-sama mengintrospeksi keluarga kita sudah sejauh mana. Jangan dulu kita keluar pandai mengomentari orang, tetapi keluarga kita masih jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab dulu, introspeksi dulu, muhasabah dulu diri kita sendiri, keluarga kita, sebelum kita mengoreksi keburukan, kesalahan orang lain. Yang keempat, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran bahwa akhir zaman sudah dekat. Yang keempat, bepergian keliling dunia tapi tidak kenal dengan tetangga sendiri. Jadi banyak fenomena yang hadir di masyarakat. Banyak orang yang memiliki harta berlimpah, bepergian keluar keliling dunia, tetapi tidak kenal dengan tetangganya sendiri. Boleh kita menghambur-hamburkan uang ke luar negeri, tapi tetangganya masih kelaparan, masih lapar, masih jauh dari rasa kecukupan, masih terlantar, rumahnya masih belum dikatakan layak, masih kedinginan, masih kehujanan, masih kepanasan. Bagaimana tidak? Ini merupakan gambaran akhir zaman yang digambarkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Kita memiliki harta yang banyak, berpergian ke luar negeri, tapi kita tidak kenal dengan tetangganya sendiri. Siapa tetangga kita? Siapa kerabat kita? Malah kita mementingkan perjalanan yang jauh untuk kesenangan kita dan keluarga. Tetapi tetangga kita terlantar dan masih lapar. Oleh karena para hadirin, gambaran keempat ini masih banyak gambaran-gambaran yang lain. Kalau kami paparkan pada saat ini, mungkin waktu tidak akan cukup. 4 saja yang baru dipaparkan, mudah-mudahan menjadi buah pencerahan bagi kita semuanya, bahan introspeksi, bahan muhasabah. Mari kita bersama-sama menjaga keluarga kita, menjaga diri kita dan keluarga dari siksaan api neraka, menjalin hubungan silaturahmi dengan tetangga, menjaga keharmonisan dengan sesama manusia, menjaga aib keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, menutup rapat aib saudara kita. Insya Allah akan menutup aib dan kejelekan diri kita sendiri. Mudah-mudahan keempat hal tadi
gambaran dari Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 1 menjadi muhasabah yang terbaik bagi kita dan keluarga. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kemampuan, kemudahan, kelancaran, rezeki yang melimpah sehingga kita bisa aplikasikan, dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa